Shalom, puji Tuhan, kita kembali punya kesempatan bisa berjumpa, bisa beribadah. Tuhan karuniakan kesehatan di tengah-tengah tentunya pergumulan kehidupan kita, tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik kesehatan maupun yang lainnya. Kita hari ini karena kemurahan Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk memahami firman Allah, bicara tentang indahnya rencana Tuhan itu. Dengan judul Indah Rencana Tuhan. Satu tema yang sangat umum, semua orang sangat paham dan memahami, mengetahui dan tentu mengimani bahwa rencana Tuhan itu pasti indah. Nah, mari kita lihat di dalam satu kisah di Yohanes pasal yang ke-9, di situ ada ayat yang 1 sampai begitu panjang, dan saya bilang itu ayat 1 sampai yang ke-14, namun hari ini bahasan kita dibatasi dengan waktu, tidak bisa sampai saya kupas semuanya, namun kita akan bicara di bagian-bagian pertama. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk membaca hanya cukup 5 ayat saja dari sekian banyak ayat yang ada dalam Injil Yohanes pasal 9. Yang pertama, yuk mari kita lihat di sini ayat 1 sampai 5. Firman Allah kita baca bergantian, ayat ganjil saya dan ayat genap saya harap kita kompak seluruh jemaat yang hadir. Mari firman Allah berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, situasi orang yang lahir buta tentu menimbulkan pertanyaan. Ketika saya melihat sesuatu, maka tentu orang akan berpikir dari apa yang dia lihat. Kemudian apa yang dipikirkan pada waktu itu, Yesus melihat, murid-murid melihat, dan mungkin tentunya orang banyak melihat sosok pribadi seorang yang buta dan diketahui bahwa dia buta sejak lahir. Ketika kita ada dalam dunia, kita tidak memiliki kesempatan untuk dapat melihat sesuatu yang indah di dunia ini. Itu adalah kemalangan yang luar biasa. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu tentunya adalah baik, tetapi segala kebaikan itu tidak dapat dilihat secara kasat mata. Kita bersyukur beruntung sebagai orang yang dikaruniakan hidup dengan kesempurnaan, walaupun tidak 100% sempurna, tapi setidaknya kita memiliki fisik yang baik hingga saat sekarang ini yang masih memungkinkan kita menikmati semua keindahan, semua kebaikan, segala sesuatu yang ada yang Tuhan karuniakan untuk dapat kita nikmati. Orang yang berbahagia bukan orang yang memiliki harta begitu banyak, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mampu menikmati apa yang ada. Ada banyak orang kehilangan kemampuan untuk menikmati, sehingga apa yang dia punya tidak dapat dinikmati. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak mampu dirasakan. Nah, bagi orang buta ini tidak diceritakan situasi hati daripada orang yang buta. Tetapi tentu kita berempati memahami bagaimana orang buta ini bergumul dalam kehidupannya. Nah, waktu lalu tentunya sebagai orang yang buta ada satu pandangan bahwa biasanya dosa menyebabkan orang mengalami masalah. Dan orang berpikir wajar
bahwa ini yang salah orang tuanya atau dianya yang salah sehingga ia ini lahir buta. Nah, yang saya ingin supaya kita belajar saat ini adalah bagaimana kita memetik pembelajaran dari ayat ini. Ada banyak yang bisa kita petik pembelajaran dari ayat demi ayat jika kita mengupasnya satu persatu, namun kita membatasi beberapa poin. Dan hari ini saya mau katakan bahwa mari kita melihat dari sisi firman Tuhan ini, konteksnya kita lihat pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua pandangan yang berbeda yang ditampilkan di Alkitab. Pandangan pertama dari objek yang sama yang dilihat oleh manusia, baik murid-muridnya maupun Yesus sebagai manusia, maka kita lihat ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, kalau kita melihat, saudara melihat saya di depan, saudara punya pandangan, ya, masing-masing punya pandangan tentang saya. Demikian pun juga ketika Yesus melihat seorang yang buta. Waktu itu Yesus melihat dan murid-muridnya melihat. Maka kita bisa lihat di sini, kebanyakan orang melihat apa yang di depan mata terbatas. Pembelajaran ayat yang ketiga yang menyatakan bahwa bukan dia, bukan orang tuanya, bukan dia. Tapi karena apa? Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Gitu. Nah, yang seperti ini nggak bisa dilihat oleh murid-muridnya. Murid-muridnya cuma melihat sesuatu objek, kemudian bertanya-tanya tentang objek itu. Nah, saudara melihat apa yang saudara lihat, tetapi Tuhan juga melihat apa yang saudara lihat. Tapi bedanya begini, kalau saya melihat ada batasan, saya bisa melihat cuma batasan itu. Di balik batasan tembok itu adalah rumah Dedek dan Maria. Tapi saya nggak bisa melihat apa yang ada di balik itu. Tapi Tuhan juga bisa melihat. Tapi bedanya, Tuhan mampu melihat apa yang ada di balik tembok itu. Di sinilah perbedaan bahwa saya dan saudara bisa punya pandangan yang sama, tapi kemampuan untuk melihat jauh ke belakang atau jauh ke depan itu amat sangat berbeda. Manusia dibatasi dengan segala keterbatasan sehingga ketika kita mengalami atau melihat sesuatu kejadian, sesuatu peristiwa, sesuatu hal baik yang terjadi pada orang lain di sekitar kita maupun pada diri kita sendiri, itu berbeda dengan Tuhan melihatnya. Kalau kita mengalami situasi seperti orang yang buta, saudara adalah orang yang buta itu. Dan orang lain ada juga yang tidak mengalami kebutaan, tapi juga punya pandangan dan melihat. Dengan Yesus yang melihat. Pasti berbeda. Tuhan melihat kalau semua yang ada tadi tidak pernah menjadi satu hambatan. Tapi bagi orang yang mengalami, itu ada banyak kendala. Saya nggak mampu melihat. Ada yang saya alami sekarang, tangan kiri saya ini masih sakit. Jadi kalau saya tepuk tangan, sakit sekali. Saya memaksakan diri tepuk tangan. Akibat fitness ya. Jadi saya coba fitness, tapi saya nggak tahu kenapa terjadi di tangan kiri saya. Biasanya saya bisa mudah. Jadi setiap malam saya harus pakai koyo karena sakit sekali. Lama-lama jadi biru dia gitu ya. Saya nggak tahu ini apa yang terjadi dalam. Jadi waktu saya fitness saya coba biasa besi-besi dorong gitu ya. Udah lama nggak main. Tapi saya coba ringan sebenarnya, nggak berat-berat. Tapi kelihatannya jadi masalah di tangan. Nah buat saya tentu ada batasan dengan tangan ini sekarang. Tapi di mata Tuhan, apa yang menjadi batasan kita, mungkin
menjadi berbeda dengan cara Tuhan memandang. Tuhan mampu melihat di balik semua hal yang ini. Dan saya percaya itu. Kalau saya bergerak, orang yang kadang-kadang kalau saya lihat, wah orang enak ya lari dengan gampang begitu kan. Saya lari pun bisa sekarang, tapi tidak selincah dengan orang-orang itu. Nah, kita bisa lihat kan ada perbedaan-perbedaan yang dialami. Setiap orang kalau lagi sakit juga ada keterbatasan. Ada orang yang bisa makan menikmati kondisi yang baik. Tapi ketika dia sedang lagi sakit, makanan yang sekalipun enak, dia nggak mampu bisa menikmati batasan-batasan tadi. Nah, bagi orang itu ada keterbatasan, ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang tidak baik dialaminya. Tapi bagi Tuhan itu berbeda. Maka Tuhan mampu melihat, sekali lagi, poin pertama yang perlu diingat oleh kita adalah bahwa Tuhan mampu melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Itu harus diingat. Kadang dalam setiap persoalan, pergumulan hidup, masalah yang kita hadapi, kekurangan, kelemahan, persoalan demi persoalan, yang kita jumpai, alami, hadapi keadaan yang tidak menyenangkan itu, bagi saya cuma bisa merasakan apa yang saya rasakan. Saya bisa mengalami apa yang saya rasakan. Tapi di balik itu Tuhan mampu ada melihat sesuatu. Nah, sekalipun itu hal yang buruk, tapi ternyata hal yang buruk Tuhan melihat sebagai peluang. Bagi seseorang hal yang buruk sebagai hambatan. Tapi bagi Tuhan sesuatu yang buruk bahkan sebagai peluang untuk menyatakan kemuliaan. Untuk menyatakan karya Tuhan. Untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Supaya manusia belajar. Di dalam kehidupan ada sisi yang namanya blind spot. Sisi buta. Kalau di truk memang berbahaya kan? Kita lihat banyak kali dapat video-video yang sangat membahayakan. Kalau orang berada di belakang truk atau di belakang bis, kan? Atau bahkan di pinggir sisi kiri atau sisi kanan, karena supirnya ada blind spot tertentu begitu, yang nggak bisa lihat keberadaan kita. Kita ada di situ, tapi dia nggak mampu melihatnya. Tetapi itu kan sisi manusia. Kita memiliki blind spot sesuatu terhadap manusia lain, terhadap sesama. Tentu itu sebabnya mengapa saya butuh orang untuk mengatakan sesuatu yang ada di sekitar area kebutaan saya untuk memberitahu saya supaya tidak celaka. Jadi jangan pernah berpikir saya bisa seorang diri, tetapi kita saling membutuhkan yang lain. Di sisi yang lain, kita seringkali menyalahkan sesuatu. Dengan blind spot kita ini, kita menyalahkan. Ada sesuatu yang gak sah, ada sesuatu yang ini. Padahal, di sisi itu, Tuhan melihat yang berbeda. Tuhan melihat yang berbeda. Nah, terhadap orang yang buta, orang masih kemudian melihat, ya udah begini. Kondisinya, kemudian yang dilihat manusia terhadap dia adalah cuma cacat fisiknya saja. Kemudian bagaimana hidup yang dijalani dengan keadaan keterbatasan cacat fisik. Tapi bagi Tuhan, dia berkata, ini bukan soal cacat fisik. Ini bukan soal kesalahan siapa. Ini masalahnya karena ada rencana Tuhan. Nah, bicara ada rencana Tuhan tadi, rencana itu sesuatu yang belum terjadi, bukan? Bukan sesuatu yang sudah kelihatan, sesuatu yang nyata, sesuatu yang sudah dapat diketahui. Yang namanya rencana adalah sesuatu yang akan datang, yang akan dilakukan, atau yang akan terjadi. Dan untuk bisa melihat jauh apa yang belum kita lihat, apa yang belum ada di balik semua itu, maka cuma satu kacamata yang dibutuhkan, yaitu kacamata iman. Orang hanya mampu melihat rencana Tuhan yang indah dan hanya bisa menangkap sinyal itu
jika ia memiliki iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan akan terjadi. Baru berharap toh. Dan itu menjadi bukti tanpa harus melihat dulu dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Tuhan berkata di ayat 3, ini bukan persoalan kesalahan siapa. Tapi ada rencana Tuhan di balik semua. Rencana Tuhan ini menjadi blind spot manusia. Tetapi rencana Tuhan ini hanya dapat dilihat oleh kacamata iman manusia untuk memakai, untuk melihatnya. Tetapi di mata Tuhan ada sisi yang tidak bisa dilihat manusia yang menjadi rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Kalau hari ini saya melihat atau saya merasakan sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, masing-masing tentunya pasti di balik semua yang tadi, yang bisa kita pahami dengan diri kita. Tentu Tuhan lebih jauh memahaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan. Nah, poin tadi bahwa Tuhan mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat manusia. Ada terjadi perbedaan pandangan antara yang dipandang manusia dengan yang dipandang Allah. Itu sebabnya banyak orang kadang cuma terbatas dengan apa yang dilihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalaman hati. Ya, dalam hati tidak ada yang tahu. Dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Tapi Tuhan tahu semuanya. Di balik semua orang yang melakukan banyak kesalahan, mungkin kesalahan itu juga ada sesuatu yang bukan dia inginkan. Tapi manusia cuma melihat Anda salah dan kemudian memvonisnya. Tetapi Tuhan tidak begitu. Kita melihat ada banyak kekurangan, rasanya ini nggak mungkin, rasanya ini nggak bisa kita lakukan. Tapi Tuhan melihat sebenarnya kalau engkau sedikit saja berjuang, engkau bisa. Pernah dengar sebuah kesaksian yang nyata, orang yang mati dan bangkit lagi? Di Indonesia, pernah dengar? Nggak pernah dengar. Itu dibacok, lehernya udah putus, cuma masih ngegelantung-geletuk gitu ya. Itu peristiwa terjadi di Indonesia. Pembantaian, penganiayaan besar, sekitar 400-an orang dibantai di sebuah sekolah Alkitab. Dan salah satunya, kalau lihat di YouTube ada kesaksian. Dan diundang di mana-mana berbagai negara. Dan di dunia ini ternyata menurut kesaksiannya dia berkesempatan ketika profesor-profesor, dokter-dokter, tenaga medis mengumpulkan dan mewawancarai untuk memahami ilmu kedokteran. Bagaimana ini orang bisa hidup. Tidak menemukan jawaban bagaimana bisa secara medis ilmiah. Dia nyaris putus. Tapi dalam alam roh, dibawa Tuhan untuk melihat alam baka. Untuk melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Singkat cerita, Tuhan mau bilang kepada orang ini, yang sudah berlumuran darah semuanya, bahkan sudah dikubur. Maka dia dikatakan ada suara dari sana yang berkata, pulang, balik, belum waktunya engkau di sini. Jadi nyawanya dipulangin. Tapi waktu nyawanya dipulangin, ini orang gak berdaya. Dia coba mengangkat, dia masih bisa merasakan itu, tapi secara fisik tubuhnya sudah mati. Gak ada yang bisa bergerak. Dia pengen teriak bersuara, yang keluar suaranya itu dari rongga yang terbukanya antara kepala dengan yang potongan itu. Jadi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, tolonglah ada orang yang bawa temukan saya, bawa saya, bongkar saya. Bawa ke rumah sakit. Singkat cerita semua terjadi.
Dan akhirnya dokter periksa, juga memutuskan memvonis sudah mati, nggak bisa lagi. Akhirnya cuma dijahit kulitnya doang luar, supaya bisa nyambung, kemudian akhirnya kembali lagi. Dan pada akhir singkat ceritanya lagi, satu ketika suster datang lewat dia, akhirnya dia sempat ngomong dari yang tadi itu, "Sus, tolong saya, bawa saya." Kalau nanti lihat cerita itu ada 50 menitan, itu singkat ceritanya itu ternyata benar-benar Tuhan yang berikan kuasa kehidupan, sehingga yang tadinya terputus tadi bisa tersambung. Dan dalam waktu 5 hari kalau nggak salah saya ingat, itu totally dia benar-benar sembuh sempurna, yang cuma tadinya disambung dengan jahitan di kulit doang. Tapi tersambung utuh dan hidup sampai sekarang. Jadi bagi manusia sekalipun sampai kematian, rasanya udah nggak mungkin. Tapi bagi Allah, kalau dia punya rencana atas orang ini belum waktunya, masih bisa dikerjakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah, nah kita lihat di sini bahwa tadi ayat yang keempat. Ayat keempat boleh tampilin lagi ya. Saya nggak pakai, saya punya ini aja deh. Ada yang saya mau bahas berbeda. Ayat 4, oke. Ayat 4 apa ya? Ayat 4 begini bunyinya. Apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, saudara, bahwa fokus pikiran dari Yesus ketika melihat objek orang yang buta, dengan fokus pikiran dari murid-murid yang juga melihat objek yang buta, seorang yang buta tadi, itu juga berbeda. Nah, pikiran apa yang kita lihat, kemudian kita pikirkan, tentunya pikiran kita itu akan mempengaruhi apa yang menjadi fokus dalam pikiran kita. Nah, kalau orang terbiasa dengan pikiran-pikiran yang, ya memang manusia punya terbatas pikiran, dengan kebiasaan dia berpikir, paradigma cara dia berpikir, dengan cara Tuhan berpikir, atau fokusnya yang ada di benak pikiran Tuhan itu berbeda. Nah, bagi manusia adalah kebanyakan yang ada selalu adalah tentang kesalahan. Manusia kalau dilihat dari sisi ada dua sisi, maka tergantung manusia terbiasa di sisi yang A atas atau di sisi yang bawah. Di dalam kehidupan ini selalu ada yang plus dan minus, ion positif dan ion negatif. Ada sesuatu sudut pandang yang positif dan sudut pandang yang negatif. Nah, jika pikiran kita adalah selalu terbiasa, natur yang kita bentuk dalam pikiran ini, kan pikiran itu seperti tanah katanya. Ya. Jadi apa yang kita tanam di tanah, itu yang akan tumbuh. Jadi kalau kita terbiasa dengan berpikir positif, maka kita akan selalu fokusnya kepada hal yang positif. Tapi kalau kita terbiasa yang negatif, maka kita akan mencari sesuatu yang negatif. Nah, murid-murid ini sekalipun bersama Yesus pada waktu itu, karena belum masa reformasi sebelum mereka dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka masih pikiran-pikirannya banyak hal yang secara kemanusiaan. Terhadap Yesus saja bisa curiga. Wah, jangan-jangan nyindir nih, dan seterusnya. Jadi masih seperti itu. Tapi kita lihat di sini bahwa yang dipikirkan Yesus pada waktu itu, saya ini utusan Allah, utusan Bapa.
saya datang ke dalam dunia ini, ada satu misi yang diberikan kepada saya untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa bagi saya, yaitu saya harus mengorbankan diri saya menjadi korban penebusan buat semua umat manusia supaya mereka bisa diselamatkan. Artinya, saya ini selalu harus bisa menjadi berkat, mengerjakan apa yang Bapak mau saya kerjakan. Jadi yang dipikirkan itu adalah itu. Nah, sedangkan yang dipikirkan oleh murid-murid itu berbeda. Dia masih berpikir berkutat tentang kemanusiaan, kebiasaan siapa yang salah. Kita lebih sering gampang melihat kelemahan orang lain, kesalahan orang lain daripada kelebihannya. Dan kita hanya terbiasa baru melihat kelebihan orang ketika seseorang itu sudah tidak ada. Orang yang sudah meninggal barulah kita nilai. Kita, wah dia dulu waktu masa dia baiknya kayak apa. Tapi waktu masa hidupnya selalu yang kita bicarakan, selalu yang kita bikin masalah persoalan itu, maka buat kita seringkali bisa ribut, gak cocok dan sebagainya. Itu karena yang tadi, sisi-sisi yang negatif. Manusia gak ada yang sempurna. Pasti ada plus dan minus. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi tergantung nih paradigma kita set yang mana. Untuk bisa melihat rencana Tuhan yang indah itu, yang satu itu yang saya mau katakan dulu satu poin. Maka kita harus coba mengenakan pikiran Kristus, pikiran Yesus. Itu sebabnya Alkitab kan tulis. Hendaklah kita itu mengenakan pikiran Yesus, bukan pikiran kita. Apa yang Allah pikirkan tentang kita, apa yang Allah pikirkan tentang orang lain, apa yang Allah pikirkan tentang sesuatu hal yang terjadi ini. Bukan apa yang saya pikirkan, apa yang saya nilai. Karena itu Yesus, karena dia berpikir saya punya misi di sini, saya harus jadi berkat, maka setelah dia berkata, mampu melihat yang tidak dilihat manusia, bahwa bukan salahnya orang tuanya, bukan salah orang ini, tetapi karena ada rencana Tuhan yang indah, maka ayat yang keempat dituliskan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Yang dipikirkan Yesus adalah kerjain kehendak Bapa, kerjain apa yang Bapa mau, kerjain apa yang Bapa mau. Supaya yang baik itu, yang direncanakan itu bisa terwujud. Kita nggak cuma ngomong, wah rencana Tuhan indah, ya kita akui rencana Tuhan indah. Tapi rencana Tuhan yang indah itu bagaimana mewujudkannya dalam diri kita. Nah, pikiran kita ini akan mempengaruhi sikap kita. Pikiran kita akan menjadi fokus kita. Nah, waktu itu murid-murid fokusnya kan kepada kesalahan yang itu naturnya lah. Manusia setelah jatuh dalam dosa, semualah kendaraan kalau udah terbentur, udah pernah kecelakaan, pasti ada cenderungnya ya. Mau dia stingnya ke kiri, ke kanan, begitu kan. Saya kadang-kadang masih suka oleng juga begitu. Namanya udah pernah jatuh, udah pernah ngalamin stroke begitu. Kadang-kadang ada keseimbangan yang terganggu sedikit, kadang-kadang bisa oleng dikit gitu. Nah, jadi ingat ya, yang kedua tadi, apa yang kita pikirkan dengan apa yang dipikir Yesus, itu berbeda. Dan pikiran kita akan mempengaruhi fokus kita. Fokus hidup kita, fokus apa yang akan kita kerjakan, dan lain sebagainya. Sekali lagi ingat, kembali saya ingat, bahwa untuk mengerti rencana Tuhan tadi, hanya bisa ditangkap dengan kacamata iman. Kalau orang yang tidak beriman, tidak akan bisa melihat rencana Tuhan yang indah. Hidupnya pasti berkeluh kesah dan sebagainya. Ngalamin masalah, kemudian akan jadi down. Dan mudah menjadi terpengaruh semangat kita. Tapi orang yang punya iman yang kokoh kuat, tetap mempercayai sekalipun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan dia tetap semangat karena tahu bahwa Tuhan mengerjakan yang terbaik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara Tuhan kasihi, kita lihat bahwa pikiran ini. Nah, waktu kita lihat ada objek yang berbeda tadi fokusnya. Ini yang seringkali jadi masalah.
yang kita sekarang, saudara melihat apa yang saudara pikirkan, dan pikiran itu mengolah, pikiran itu menjadi berbeda. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sekali lagi, dengan yang kedua poin ini, yuk untuk melihat nantinya rencana Tuhan yang indah, belajarlah saya dan saudara untuk masuk dalam alam pikirannya Tuhan dan bukan alam pikiran kita. Setiap persoalan yang kita hadapi, apapun juga yang ada, coba belajar, tanya, menurut Tuhan gimana? Tuhan memikirkan ini tentang ini seperti apa ya? Apa pendapat Tuhan untuk itu? Daud terbiasa untuk itu. Sebelum dia melakukan perbuatan selanjutnya atau bertindak sesuatu, dia perlu bertanya dulu. Dulu zaman dulu selalu terbiasa. Udah menjadi kebiasaan bahwa para pemimpin harus minta tanya Tuhan dulu sebelum mereka melakukan tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan. Tuhan, kami harus maju apa enggak? Kami harus begini apa enggak? Menurut Tuhan bagaimana? Kalau Tuhan bilang nggak maju, nggak usah maju. Bukan karena kita siapnya maju. Ini dia. Fokusnya kita. Nah, harusnya fokusnya kita sama dengan fokusnya Tuhan. Fokusnya Tuhan apa sih? Maunya Tuhan apa? Maunya Bapak apa? Apa yang Bapak kehendaki? Bukan maunya saya. Bukan pendapat saya. Bukan pikiran saya. Bukan rencana saya. Tapi apa yang Tuhan sedang pikirkan, rencanakan tentang diri saya. Jadi setiap kita percaya, saya katakan, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan atas pribadi-pribadi yang bagi setiap orang mungkin berbeda. Tapi tangkap dulu untuk bisa masuk mengerti tadi, masuk ke alam pikirannya Tuhan, dan masuk juga ke fokusnya Tuhan dengan menjadi fokusnya kita. Kalau tidak, perjalanan kita satu ketika ada di persimpangan, kita bingung ada di situ untuk memilih jalan. Ini sebenarnya ke kiri atau ke kanan. Begitu kita putuskan salah ke kiri, sementara Tuhan jalannya ke kanan, kita makin jauh dari rencana Tuhan. Itulah yang membuat kita keluar dari jalur Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya kita berkesimpulan mana rencana Tuhan yang indah. Jadi yang kita salahkan selalu bukan diri kita. Yang salah mengambil keputusan, salah bersikap, tapi Tuhanlah. Paling mudah yang gak kelihatan. Karena Tuhan gak kelihatan secara kasat mata. Menyalahkan yang tidak kelihatan seringkali lebih mudah. Membicarakan orang yang tidak ada saat sekarang lebih mudah kan. Ketimbang dia di depan mata. Begitu kan. Kita kemudian gak berani ngomong apa adanya. Tapi kalau dia tidak ada, kita bisa bicarakan dia. Nah, itulah sifat-sifat manusia yang harus kita sadari. Jadi, hal yang kedua, yuk kenakan belajar. Kita pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Jangan lagi kenakan apa yang kita pikirkan. Karena yang kita pikirkan akan membawa kita tidak sampai kepada tujuannya Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah, ini agak keluar dari apa yang saya siapkan di presentasi saya. Tapi akan saya lanjutkan kepada yang berikutnya. Nah, kadang orang mengalami masalah. Dan orang gak bisa menerima masalah yang dihadapi. Ada seorang yang bernama Nick Vujicic. Kita tahu itu ya. Seorang yang Nick Vujicic itu adalah seorang yang tanpa tangan dan tanpa kaki. Atau kakinya kecil. Begitu kan. Kakinya kecil sekali. Jadi benar-benar kayak gitu. Saya pernah bilang sama keponakan saya yang kadang ya boleh dibilang autis begitu. Punya hal yang berbeda. Jadi kadang saya harus memaklumi. Tapi orang autis kecerdasannya luar biasa. Dia bisa mengerti banyak hal. Bahkan bisa bahasa Inggris yang gak pernah belajar.
Jadi memang luar biasa. Jadi kadang-kadang dia merasa, kenapa saya begini, kenapa begitu? Saya suka bilang, coba nih saya kasih gambar ini. Nih Fujicik. Dia nggak membatasi diri gerak ruang lingkupnya, saya nggak bisa ini, saya begini, karena saya begini. Orang yang terbatas kayak Nick Fujicik bisa berkarya, bisa mampu hebat, jadi orang hebat terkenal, bahkan menjadi berkat yang besar. Kini dia adalah seorang penginjil, seorang yang dipakai Tuhan, diundang di mana-mana menjadi motivator. Bisa lebih hebat daripada kita yang sempurna. Kenapa begitu? Ini yang ketiga, bahwa dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak orang seringkali mengalami pergumulan hidup, itu nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau orang belum beres dengan dirinya sendiri, akan bermasalah. Akan jadi masalah. Kita harus damai dulu, kita harus terima dulu apa adanya kita. Bahwa Nick, ya sudah aku memang begini, tapi sudah begini, kamu mau ngalah? Kalah dengan keadaan yang ada. Makin tenggelam dong, makin rugi sendiri dong. Mau dalam keadaan yang buruk terus, ya rugi sendiri dong. Yang buat saya itu bisa cepat sembuh, saya kasih tahu bahwa semangat saya untuk sembuh waktu itu luar biasa, benar-benar. Luar biasa. Orang yang stroke itu semangatnya patah umumnya. Dan itu yang menyebabkan teman-teman saya yang stroke lain ya, yang sudah stroke dari dulu, sudah tahunan mati. Dan berakhir mati. Ternyata stroke itu bisa menyebabkan kematian. Dan juga penyebab stroke, kematian, salah satunya stroke itu cukup tinggi. Saya bersyukur bisa hidup. Karena waktu itu semangat saya tinggi banget. Saya harus sembuh. Saya mau sembuh. Jadi semangat saya yang tinggi super lebih daripada biasanya mendorong saya menjadi sembuh. Maka benar ayat itu benar-benar ayat. Ayat kita itu lengkap banget ya. Di firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita patah semangat terus, jadi orang yang pesimis, belum selesai dengan diri kita, jadi masalah selalu. Nick Fujicik berkata, aku berdamai dengan diriku. Kondisi keadaanku yang kurang kayak gini, aku harus berdamai. Di antara pertentangan, kenapa aku dilahirkan begini? Kenapa aku dilahirkan buta bagi orang buta itu? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kalau kita masih terus begini, kita akan terus di lingkaran setan dan terjebak dalam kungkungan persoalan itu yang kemudian gak bisa membuat kita lebih baik. Tapi kita berdamai, ya sudah. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang indah sekalipun saya mengalami ini. Saya bersyukur di tengah situasi SDM di sini yang sangat minim. Saya bayangkan kalau saya ada orang yang saya bisa andalkan dulu. Mungkin saya punya stroke lebih lama. Karena buat saya santai. Nggak perlu buru-buru saya sembuh. Tapi karena saya berpikir tidak ada orang di sini. Siapa yang akan pegang situasi waktu lalu COVID. Di situasi COVID waktu lalu terpaksa saya tiap minggu khotbah. Belum mengundang orang luar. Bagaimana ini harus running, harus berjalan. Tuhan, aku harus sembuh. Karena ada banyak yang harus kukerjakan. Itulah yang membuat profesor yang periksa saya juga bingung. Kok kamu recovery-nya cepat sekali? Dia berharap dapat keruk uang lebih banyak dari saya. Barangkali. Tapi puji Tuhan, saya bisa recovery lebih cepat. Masih semangat olahraga. Pagi semangat olahraga siang. Sekarang udah males. Jadi kadang manusia naturnya kayak gitu. Udah kayak begini, kayak gitu. Ini gak baik ya. Dan maka itu sebabnya, puji Tuhan saya masih ada kesempatan untuk fitness lagi. Nah, jadi kembali lagi, berdamai.
Kalau sekarang ini kita belum berdamai dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain, dengan diri sendiri, sebelum berdamai dengan diri sendiri, kita nggak akan mungkin mampu berdamai dengan orang lain. Jadi yuk, untuk melihat rencana Tuhan yang indah terwujud dalam hidup kita. Yang ketiga, berdamailah dengan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, karena ucapan syukur penerimaan kita atas apa yang Tuhan karuniakan akan membuat kita bisa melihat sesuatu yang indah terjadi. Kemarin di ibu-ibu saya bilang, Yakub punya 2 istri resmi kan, ditambah 2 budaknya kan. Yang pertama istrinya adalah Lea, betul ya? Tapi Lea bukan istri yang diinginkan. Istri yang didapat dari terjebak. Yang kedua adalah Rahel, akhirnya didapatkan orang yang dia cintai. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, bagi Lea suffering, menderita luar biasa. Orang yang jadi pasangan yang tidak dicintai. Puji Tuhan Allah adil. Dia kasih berkat dulu kepada Lea. Punya keturunan. Tapi sekalipun dia punya keturunan, tidak membuat si Lea disayang. Tidak. Sampai akhirnya ketika anak keempat Yehuda mau lahir. Hatinya bertekad. Kali ini aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika dikaruniakan anak ketiga, maka diberi nama Yehuda, yang juga artinya tadi bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya ini anak-anak yang hatinya bersyukur. Yang sudah berdamai selesai dengan dirinya. Sekalipun upaya sudah aku lakukan, aku sudah punya anak begini, masih belum disayang juga. Aku akan tetap bersyukur sekarang sama Tuhan. Aku gak lagi persoalkan kenapa suamiku gak sayang aku. Tapi aku mau terima dan bersyukur kepada Tuhan. Hasilnya apa? Dengan bersyukur, sikapnya, lama-lama Yakub sayang sama dia. Dan singkat cerita Alkitab tulis bahwa ketika Yakub sebelum meninggal, kita lihat dia minta, kuburkan aku di samping Lea, bukan di samping Rahel yang dia sayangi waktu itu. Satu kebanggaan, satu hal yang luar biasa. Dan anak yang dilahirkan dari rasa syukur tadi, Yehuda, melahirkan Daud dan melahirkan Mesias, Yesus Kristus. Jadi penerimaan damai, berdamai dengan diri, rasa syukur sama Tuhan akan menciptakan sesuatu yang baik. Dan jika kita melatih diri kita sesuatu yang ini, melihat hal yang negatif dengan posisi positif, beriman. Dan hari ini mulai kita berkata, yang gak bisa jadi bisa, yang gak mungkin jadi mungkin. Maka kita melatih diri untuk menghadirkan Tuhan yang mampu untuk berkarya dan menyatakan karyanya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri.